Dan lanjutkan di luas dan volume bangun ruang. Dan ini masih menghapus catatan dan coret-coretan. Maaf tadi ada masih banyak coret-coretan. Yuk. Nah, ini luas dan volume kubus, balok, prisma, dan tabung. Ini untuk luas permukaan ya. Sama luas daerah permukaan dan volume kubus. Awali dengan mengenal ciri-cirinya. Ciri-ciri kubus. Yang pertama itu memiliki 6 sisi yang luasnya sama luas permukaannya ya. Itu sama. Bentuknya persegi di sisinya. Kemudian memiliki rusuk yang sama panjang. Kemudian setiap sudut memiliki setiap sudut itu besarnya sama, yaitu 90 atau sudut kusiku. Untuk rumus luas permukaannya ya, karena setiap sisi luasnya itu sama, kemudian bentuknya itu persegi ya, maka sama halnya dengan 6 kali luas sisi-sisinya ya. Sisinya itu sel panjangnya adalah A. Luasnya berarti A dikali dengan A. A dikali dengan A. Satuan panjang, misal kalau ini satuan panjangnya cm, maka ini cm ya. Ini 6 A kuadrat cm I. Ini untuk rumus luas daerah permukaan pada kubus. Ini kosong ya. Ini tadi ya, misal A, tingginya berarti juga A karena panjangnya sama ya tadi. Maka luasnya yaitu 6 kali A kuadrat cm jika satuannya besar.
Untuk menjelaskan ke siswa juga seperti itu. Jadi satuan panjangnya tetap diikutkan ya. Kalau di jawaban kemarin itu ada yang menentukan keliling walaupun dia bukan nilai kecil ya, masih berupa ada variabelnya. Jadi satuan dari keliling itu juga harap dituliskan ya, sentimeter gitu. Ini rumusnya ya, luas permukaan bus. Kemudian contoh, jika sisinya itu dia panjangnya 2 cm, ya 2 cm, panjangnya ini dari bidangnya ya, maka dia 6 dikali 2 pangkat 2 meter, atau 6 kali 4 yaitu 4 meter. Kemudian volume pada kubus. Volume pada kubus dirumuskan sisi kali sisi kali sisi ya. Dari sisi permukaan maksudnya ini ya, permukaan bidangnya. Dan di sini satuan satuan volume ya, kubik. Misalkan sebuah kubus memiliki panjang rusuknya ya, atau sisi dari permukaannya itu ya, 3 dan 3 ya, panjangnya sama. Maka volume dari kubus itu berarti 3 kali 3 dikali 3. Nah, ini misalnya belum ada, kita tentukan misal meter, ini sentimeter kubik. 3 kali 3 kali 3 yaitu 27 cm kubik. Kemudian kita lanjut di balok. Luas daerah, permukaan, dan volume balok. Ciri-ciri dari balok ya. Yang pertama itu memiliki sisi 6 sisi dan berbentuk 4 persegi panjang. Kemudian memiliki 12 rusuk yang dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 rusuk yang sama panjang.
Dua sisi yang berhadapan adalah sama dan sisi tersebut terdiri dari 3 bagian yang saling berhadapan. Kemudian yang keempat, setiap sudutnya itu siku-siku atau memiliki besar sudut 90 derajat. Untuk sifat-sifat atau ciri-ciri dari balok. Jadi terdiri dari 6 sisi dan berbentuk 4 persegi panjang ya. 6 sisi ini dia berbentuk persegi panjang. Walaupun bisa jadi yang salah satunya ini persegi, namun persegi itu termasuk ke dalam persegi panjang. Yang panjang sisinya yang sama. Kalau persegi itu tidak termasuk dalam persegi panjang, persegi panjang tidak masuk dalam persegi. Kalau persegi itu termasuk dalam persegi panjang. Kemudian memiliki 12 rusuk yang terbagi dalam 3 kelompok ya. Setiap kelompok memiliki 4 rusuk yang sama panjang. Ini kelompok pertama yang sisinya panjang. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kelompok yang kedua 1, 2, 3, 4. Kelompok yang ketiga ada 3 kelompok dengan 4 rusuk yang sama panjang. Kelompok tinggi, kelompok panjang, dan kelompok lebar bisa kita sebut sebagai itu. Luas sisi yang berhadapan adalah sama. Tersebut terdiri dari 3 bagian yang saling berhadapan. Ada 3 bagian yang saling berhadapan. Kan terdiri dari 6 sisi. Berarti ada sepasang sisi ya berhadapan. Ini misal A dengan B, sisi A B ya. Dan sisi C dengan sisi D, atas dan bawah ya. Kemudian yang belakang E dengan F yang E yang di depan dengan F yang di belakang. Oke, sisi yang berhadapan itu sama luas. Sisi yang ini depan belakang, kanan kiri sama. Dan yang atas bawah memiliki luas yang sama. Dan sisi yang depan dan belakang itu sama juga. Jadi luas permukaan itu bisa dituliskan seperti ini. 2 kali panjang kali lebar. Panjang kali lebar, kemudian panjang kali tinggi, kemudian lebar kali tinggi, kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan 2. Ini satuan luas ya. Dan misal ini panjangnya ini misal 2 ya. Ini 1 tingginya, kemudian ini 3. Kita hitung ya. Luas berarti 2 kan rumusnya nih. 2 kali kawal panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, 2 kali panjang kali lebar. 2 kali 3. 2, kemudian panjang kali tinggi. 2 kali 1. Dan lebar kali tinggi. 3 kali 1. Jadi 2 dikali di sini. 6 tambah 2 tambah 3. 8, 11. Kalikan 2. 2 kali 11 sama dengan
berarti 22 cm. Jika ini satuannya meter. Kemudian volume pada balok. Volume balok dapat dihitung dengan mengalihkan semua rusuknya. Panjang kali lebar kalikan panjang lebar kalikan. Nah, untuk mengajarkan ini ya, medianya bisa menggunakan kumpulan dari kubus ya, dibentuk balok, ditumpuk dengan membentuk sebuah balok. Itu bisa dilihat contohnya ada di buku modul halaman 611. Ini satuan volume ya. Ini nanti jangan lupa satuannya, satuan volume. Jika dia cm maka cm kubik atau meter kubik dan lain-lain ya. Pangkat. Satuannya pangkat 3. Oke. Kita lanjut di luas dan volume prisma. Kita kenali dulu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari prisma pertama itu memiliki sisi alas dan tutup yang sebangun dan sejajar. Dan memiliki sisi tegak yang tegak lurus dengan sisi sejajar. Dan penamaan sebuah prisma mengikuti dengan bentuk alasnya terhadap lantai. Misal dia prismanya segi 5 ya. Maka dia atas bawah ya, alas dan tutupnya dia harus sama ya. Sebangun ini harusnya sejajar nih ya. Atas dan bawah ini bentuknya harus sejajar. Dan kemudian untuk menentukan luas permukaannya karena atas bawah sama ya. Bagian atas alas dan tutup itu sama, maka dia dikali dengan 2 kali luas alasnya A B ya. Kemudian ditambah dengan luas sisi-sisinya ini yang berbentuk persegi panjang sebenarnya ya. Nah, ini kan sama halnya dengan keliling alasnya dikalikan dengan tingginya.
Untuk luas alas itu kan mengikuti bentuknya ya. Jika dia bentuknya bukan segi 4 ataupun segitiga, maka siswa harus sebelumnya diberikan penjelasan atau konsep tentang luas-luas segi yang lain, segi 5, segi 6, ataupun segi yang lain ya. Namun sepertinya kalau di SD untuk prisma ini ya mungkin masih yang segi 4 alasnya ataupun segitiga. Kemudian untuk volumenya, ya, volume prisma itu luas alas dikalikan dengan tinggi dari prisma. Dan di sini kalau misalkan dia prismanya prisma segi 4 ya, yang berbentuk misal ini persegi panjang ya, anggap aja ini persegi panjang. Luas alas itu kan panjang kali lebar ini ya. Dan luas alasnya panjang kali lebar kalikan tinggi. Nah, ini sebenarnya kan sama halnya dengan volume dari persegi panjang, volume dari balok ya. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, sedangkan panjang kali lebar itu sama halnya dengan luas alas. Kalikan dengan ini asalnya ya. Satuan volume. Jadi kalau misalkan mengerjakan asalnya, jangan lupakan satuannya. Kemudian luas daerah permukaan dan volume tabung. Luas permukaan volume tabung ya. Sebelumnya kita kenal dulu ciri-cirinya. Yang pertama itu memiliki 2 rusuk. Kemudian alas dan tutupnya berupa lingkaran. Nah, kemudian mempunyai 3 bidang, bidang alas, bidang selimut, dan bidang tutup. Rusuknya dia hanya ada di atas dan di bawah ya, yang melingkar. Kalau dia hanya ada di atas dan di bawah. Ini rusuknya ya. Rusuk 1, rusuk 2. Untuk luas permukaannya, luas tutup ya sama dengan luas alas. Sama halnya dengan prisma, cuma dia alasnya berupa lingkaran. Nah, luas lingkaran itu kan pi dikali dengan r kuadrat atau pi dikali dengan jari-jari kuadrat. Nah, untuk luas permukaan itu sama halnya dengan luas selimutnya. Sebenarnya luas selimut ini kan sama halnya dengan persegi panjang ya. Kalau kita bahasakan sebagai panjang kali tinggi. Nah, sedangkan panjang ini kan sama halnya dengan keliling dari lingkaran ya. Keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran apa? 2 kali pi r atau pi kali d. Atau pi kali diameter. Nah, ini adalah kelilingnya, keliling lingkaran. Kalikan dengan, nah itu luas permukaannya. Jadi luas permukaan tabung
ini yang dengan tutup ya, itu 2 kali luas alas ditambah dengan luas permukaan atau luas. Misalkan dia tabung tanpa tutup, maka dia cukup luas alas ditambah dengan luas permukaan. Biasanya kan kalau di dalam tahapan selanjutnya diketahui tabung tanpa tutup. Tuh, jadi kalau tidak ada tutup kan berarti tidak ada permukaan tutupnya. Kemudian untuk volume pada tabung, itu dirumuskan luas alas dikalikan dengan tingginya. Jadi luas alasnya kan berupa lingkaran ya. Jadi luas lingkaran itu kan pi kali r kuadrat, kemudian dikalikan dengan I. Misal ini di sini jari-jarinya 7, kemudian tingginya 10. Coba dicari volumenya. Jadi volumenya itu luas alas ya. Pi-nya 22/7 ya, karena jari-jarinya 7. Jadi lebih mudah. Kemudian dikali dengan tingginya 10. Jadi 22 dikali dengan 7 dikali dengan 2 kali 7 itu 154 dikalikan dengan 10 berarti 1540. Dan volume apa? Kalau di sini satuan panjangnya cm, maka adalah cm K3 kubik. Dan kita lanjut di KB2 langsung ya. Luas permukaan dan volume limas. Ciri-ciri dari limas. Pertama, memiliki sisi tegak berbentuk segitiga. Kemudian penamaan limas itu mengikuti bentuk alas terhadap lantai. Ini gambar ya, contohnya nih. Ada 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6.
luas alas itu mengikuti bentuk alasnya ya. Kalau segitiga berarti bisa saja dia luas segitiga, ya apa, kemudian luas persegi empat ya, luas 5 itu untuk luas alasnya, ikuti bentuk dari. Nah, kemudian untuk sisi itu setengah dikali A kali T. Ini A ya, misalnya ini A, kemudian T. T itu adalah tinggi dari segitiganya yang digunakan yang di sini untuk berbentuk segitiga, bukan yang di tengah, yang dari puncak ke tengah dari alas itu bukan ya. Nah, jadi yang digunakan yang berdasarkan segitiganya. Nah, kemudian N itu adalah banyaknya sisi ya. Kalau 5 segitiga maka sisinya ya, kalau alas kan tadi udah dihitung sendiri, maka sisinya adalah 3. Kemudian kalau 5 segi 4 berarti sisinya 4. Nah, ini banyak sisi itu mengikuti bentuk alas ya. Ini mengikuti bentuk alas. Jadi luas permukaannya yaitu luas alas ditambah dengan luas sisinya. Kenapa ini setengah? Karena bentuknya ini kan segitiga semua ya, walaupun berbeda bentuk alasnya. Tapi untuk sisinya dia segitiga semua. Volume limas volume limas ya. Volume limas itu sama halnya dia 1/6 dari kubus. Jika ada sebuah kubus, kemudian di pusatnya ya, di tengah-tengah kita buat diagonal menyilang ya. Maka akan ketemu titik di tengah sini. Ini akan membentuk dia 6 bagian dari persegi kubusnya ya. 6 limas. Ada 6 limas yang terbentuk dari kubusnya. Jadi setiap satu limas itu sama halnya volume limas itu sama halnya dengan 1/6 ya. 1 dari 6 bagian volume kubus. 6 ya.
volume kubus itu kan dia sisi kali sisi kali sisi, alas-alasnya ini. Panjang kali lebar tingginya kan, panjang kali lebar dan tinggi itu kan sama. Misal kita A, jadi A dikali dengan A dikali dengan A. Nah, sedangkan di sini untuk di tingginya ya, itu kan ada yang setengah setengah dari A ya. Ini tingginya. Tingginya ini adalah setengah dari A. Berarti di salah satu ini, salah satunya A-nya dia hanya karena setengah A, maka di sini adalah T-nya itu sama dengan setengah A. Berarti kalau A berarti adalah 2 T ya. Per 6, nah ini kali A kuadrat ya, kali dengan 2T. 2 kali per 6 kan 1/3, kemudian A kuadrat dikali dengan T. Ini karena contohnya adalah dia persegi bentuknya, maka A kuadrat ini kan sama halnya dengan luas alas dari persegi ini, berarti dengan sepertiga dikali luas alas dikalikan dengan kemudian luas daerah permukaan dan volume pada kerucut. Ciri-ciri dari kerucut yaitu memiliki 2 bidang sisi, bidang alas, lingkaran, dan bidang selimut. Kemudian memiliki 2 rusuk dan 1 titik sudut. Jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan ya. Ini untuk luas permukaan dari kerucut. Pertama itu kan ada permukaan ya, lingkaran, jadi itu berupa luas lingkaran. Kemudian luas selimutnya. Itu P kali R kali S.
Jadi luas permukaannya untuk kerucut itu penjumlahan dari luas alas dan juga luas remote. Nah, karena luas alasnya itu PR kuadrat ditambah Pi kali R kali S, nah maka dapat dirubah menjadi ya, keduanya ada memiliki Pi kali R ya, keduanya dikalikan dengan R tambah S. Volumenya kerucut itu yang mirip dengan limas ya. Muslimas pun kan tadi sepertiga dikali luas alas kali tinggi, maka kerucut pun sama ya, volumenya itu setengah dikali sepertiga dikali luas alas dikalikan dengan tinggi. Luas alasnya kan karena alasnya lingkaran, maka luas alasnya PR kuadrat dan dikali dengan tinggi dari kerucutnya. Luas daerah permukaan dan volume pada bola. Ciri-ciri dari bola. Nah, bola itu pertama ciri-cirinya bundar merata ke semua arah dan memiliki jari-jari sama panjang dari titik tengah ke semua arah. Apabila dibelah menjadi dua dan melewati titik pusatnya, maka memiliki garis tengah 2 kali panjang jari-jari atau yang disebut dengan diameter. 2 kali panjang jari-jari 2 meter garis tengahnya. Nah, dari bola yang luas permukaan bola itu dirumuskan dengan 4 kali pi kali R pangkat 2. 4 kali pi kali jari-jari pangkat 2, ini rumus permukaan bola. Kemudian untuk volume bola itu dirumuskan dengan 4/3 dikali pi dikalikan dengan R pangkat 3. Nah, itu tadi untuk materi pada modul ke-6 ya. Volume luas permukaan dan volume pada bangun ruang. Luas dan volume bangun ruang. Di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon silahkan aktifkan kameranya. Kita ambil absen dulu. Pak, Ya, maaf Pak, saya tadi Ira Erviana hadir loh Pak. siapa? Saya Ira. Ira Erviana, ya Ira Oke, Erviana. oke, Pak, sudah terima duduk kasih. di sama. Nanti tugasnya jangan sampai telat ya, usahakan saat ngumpulnya. Ya, silahkan tutup kembali kalau mau ditutup. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, silahkan istirahat dulu dahulu. Masih ada waktu 5 menit. Bila saya mengisi absen di LMS-nya. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.